Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Ancaman perang dunia ketiga itu bukan lagi teori konspirasi. Ini nyata, men, di depan mata. Paling tidak sekarang itu terdapat 13.000 nuklir arsenal. Dengan jumlah terbanyak pertama adalah Rusia, kedua Amerika, ketiga Perancis, keempat Inggris, kelima Tiongkok. Jadi dalam kondisi seperti ini, kesalahan kalkulasi kecil saja itu bisa berdampak global. Negara yang tidak terlibat langsung pun bisa kena dampaknya. Kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Kita harus siap untuk perang. Harus siap perang. Ini kalimat singkat yang harus digarisbawahi dan kita kasih bold. Kenapa? Karena yang ngomong bukan pengamat kaleng-kaleng. Ini yang ngomong presiden kita, Pak Prabowo. Sekarang ancaman perang dunia ketiga itu bukan lagi teori konspirasi. Ini nyata, men, di depan mata. Apa lu sudah punya bekal yang cukup kalau matahari tiba-tiba ketutup debu efek nuklir selama puluhan tahun? Kita cek now. Perang dunia ketiga sudah banyak dibahas. Tadinya sih gue nggak terlalu tune in ya sama isu ini. Tapi dalam sebulan terakhir, pergerakan Amerika ini cukup ngebuka mata. Lihat deh, gimana Trump dengan gampangnya mengintervensi persoalan di Venezuela. Berangkat pakai narko, terorisme isu, terus langsung nangkep Presiden Venezuela Nicolas Maduro sama istrinya. Belum lagi soal Greenland, men. Donald Trump ini pengen banget Greenland tuh berada di bawah kontrol Amerika. Dengan alasan keamanan nasional dan posisi strategis di kawasan Arktik terhadap Rusia dan juga Cina. Belum lagi rencana Amerika nih yang mau menyerang Iran, meski akhirnya nggak jadi. Nah, ini good news nih buat kita semua. Tapi dari rentetan kejadian tadi, ini relate banget sama apa yang disampaikan sama Pak Prabowo Senin kemarin. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Kalau kedaulatan sudah dilanggar, hak asasi manusia diabaikan. Perang dunia ketiga itu bukan lagi di awang-awang. Perang dunia ketiga, kalau pecah nih, hanya sedikit senjata senapan yang dipakai. Buat negara-negara yang punya nuklir, ini nih jadi ancaman dunia. Lu mau tahu gimana gambaran kalau tombol nuklir sudah ditekan? Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Bayangin aja, puluhan tahun dalam kegelapan. Ya, meskipun yang disampaikan Pak Prabowo itu hanya simulasi ya, tapi nuclear winter itu real. Efek bom nuklir ini bikin kota dan hutan kebakaran hebat. Sampai asap hitamnya tuh nutupin langit. Asap ini naik tinggi banget sampai ke atmosfer dan nggak mau hilang. Jadi sinar matahari itu nggak akan bisa nembus ke bumi. Karena matahari ketutup, suhu dunia langsung anjlok drastis. Jadi dingin banget kayak di kutub. Akhirnya dunia jadi gelap, tanaman pada mati, dan kita semua nih susah dapat makanan. Butuh waktu puluhan tahun untuk bisa melalui fase nuclear winter ini. Soal nuclear winter ini lu bisa cari. Ada banyak jurnal, ada banyak penelitian, ada studi ilmiahnya, bro. Coba googling aja. Ada TTAPS, Turko, Thun, Ackerman, Pollack, and Sagan. Mereka ini ilmuwan atmosfer tahun 80-an yang merumuskan teori nuclear winter. Ada juga penelitian Alan Robock dan yang terbaru jurnal Nature Food tahun 2022 yang menyebut produksi pertanian dunia itu turun drastis 90%. Para ilmuwan ini sepakat kalau dampak paling ngeri itu bukan cuma ledakan nuklirnya aja, tapi masa kegelapan berkepanjangan yang bakal bikin miliaran orang kelaparan karena rantai makanan dunia terputus total.
Intinya bro, literatur ilmiah bilang kalau nuclear winter itu bukan sekedar teori konspirasi, tapi resiko fisik yang nyata. Yang nyata banget kalau bom nuklir diledakkan. And the point is, kita bisa survive nggak melewati masa-masa itu? Secara teknis, saya mau menjabarkan, dalam 72 jam pertama, strategi paling rasional adalah tetap berada dalam rumah, bukan evakuasi spontan. Karena paparan radioaktif paling berbahaya justru dari debu dan partikel selama jam-jam itu, awal-awal itu, bukan dari ledakan itu sendiri. Ya. Ya. Karena itu mengurangi mobilitas dan menutup ruang jauh lebih efektif daripada langkah-langkah ekstrim lainnya. Itu yang paling simpel. Nah, soal stok pangan, ya, bukan penimbunan, tapi harus dilakukan buffer rumah tangga yang wajar. Air bersih, bahan pangan tahan lama, dan akses informasi jauh lebih penting daripada perlengkapan teknis yang tidak relevan. Ya, negara kuat bukan negara yang panik menghadapi krisis, Mas. Tetapi yang rakyatnya tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan di dalam kondisi seperti ini. Posisi Indonesia yang nggak ikutan perang itu bukan berarti aman. Bisa kena dampaknya juga, bro. Jadi jangan anggap kalau kita non-blok nih, kita aman dari perang. Kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Gak ada yang nolong kita. Jadi kita sebagai bangsa harus apa dong? Kalau non-blok aja, nggak bener-bener menjamin keamanan negara. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kalau isu perang dunia ketiga ini kita tarik nih ke diri kita masing-masing. Apa sih yang harus kita siapin? Sudah punya bekal apa kita kalau perang dunia ketiga besok terjadi? Maka investasi paling rasional bagi keluarga ya di Indonesia hari ini adalah ketahanan fungsional, bukan spekulatif. Prioritasnya misalnya, 1, cadangan pangan dan air dalam skala wajar. Ya. Yang kedua, kemandirian energi skala mikro. Solar panel rumah, baterai cadangan. Ya. Yang ketiga, aset yang mempunyai nilai ya seperti emas itu boleh tentunya. Tapi itu tidak bisa menjadi substitusi untuk ketahanan hidup. Nggak ada artinya punya 1000 kilo emas, tetapi tidak ada yang lain tadi untuk survival. Nah, jadi saat krisis yang menentukan bukan nilai portfolio, tapi apakah rumah Anda, rumah kita ini tetap menyala dan keluarga kita tetap tenang gitu. Pada saat dunia sedang berperang. Tapi ada satu hal yang paling krusial nih. Sebelum bangsa kita dipaksa untuk ngadepin perang dunia 3, pemerintah dan kita nih wajib banget perang melawan korupsi. Jujur aja, koruptor-koruptor inilah yang bikin Indonesia nggak bakal bisa mandiri buat ngadepin ancaman global. Gimana mau punya stok pangan yang aman atau senjata yang canggih kalau duit rakyatnya aja dirampok? Jadi percuma kita teriak-teriak siap-siap perang dunia ketiga kalau kita sendiri masih kalah ngelawan musuh dalam selimut. Kita harus bersih-bersih rumah sendiri dulu, baru kita bisa berdiri tegak dan nggak diremehin sama dunia. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.